Shalom dan selamat pagi semua, selamat hari Minggu. Dimanapun kita berada, tetaplah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Bagi jemaat yang ada di rumah, selamat menjalankan ibadah bersama dengan keluarga. Yang tinggal bersama housemate ataupun roommate, selamat menjalankan ibadah bersama-sama dengan kawan-kawan. Baik, minggu ini adalah minggu terakhir kita belajar di dalam tema kasih Allah sebagai titik mula segala sesuatu. Nah, dan teks firman Tuhan yang sudah disediakan oleh gereja kita, mari kita sama-sama lihat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Bimbing kami Bapa supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami pada hari ini. Tuhan Yesus, pembelajaran ini kami serahkan dalam tangan Engkau. Kami siap belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama merenungkan teks Alkitab dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita baca keseluruhan bab 3 ini, bab ini adalah menceritakan kisah percakapan Yesus dengan Nikodemus di Yerusalem. Nah, Yesus mengajar kepada Nikodemus bahwa pentingnya dilahirkan kembali. Tetapi Nikodemus tidak mengerti apa yang Yesus sampaikan kepadanya di dalam Yohanes 3 ayat 1 sehingga 21. Nah, di dalam ayat 16 di sini Yesus menyatakan kasih Allah yang besar kepada dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya siapa yang percaya akan anak itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sesuai subtema kita pada hari ini, yaitu kasih Allah mengatasi segalanya. Nah, ada beberapa hal yang kita akan belajar tentang kasih Allah yang dinyatakan Yesus di sini. Yang pertama, kasih Allah kepada dunia. Nah, dunia yang dimaksudkan di sini adalah manusia atau kita. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa, manusia terpisah dari Allah, yaitu manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, oleh kerana kasih Allah akan dunia ini, yaitu kepada kita semua, sehingga Dia mengaruniakan atau memberi anaknya, yaitu Yesus, untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Nah, melalui kematian dan percaya sepenuhnya kepada Yesus, kita beroleh pengampunan dan keselamatan di dalam Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, jika kita mencari kepuasan atau mencari kasih di dunia, pasti akan berakhir dengan kekecewaan. Mencari kepuasan dunia, uang, harta atau kekayaan, kuasa, atau mencari nama. Nah, Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sehingga yang ketiga. Di sini Paulus berkata, sekiranya aku dapat bercakap semua bahasa, dapat bernubuat, dapat membagi-bagikan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, tiada guna, kata Paulus, atau tiada faedah. Kasih yang ada di dunia ini bersifat sementara atau bersyarat, ya kan? Karena mungkin kita mengasihi sebab dia adalah keluarga saya. Kita mengasihi mungkin sebab dia adalah sahabat saya. Kita mengasihi sebab mungkin ada hubungan keluarga, atau mungkin kita mengasihi sebab dia baik dengan saya. Sementara itu, mungkin kita abaikan orang yang tidak mempunyai apa-apa, orang yang miskin, orang yang ditindas, dan orang yang jahat dan orang yang kita tidak kenal. Sehingga kita lupa bahwa kasih Allah itu untuk kita semua atau tanpa syarat. Nah, bagaimana dengan kita? Mari kita renungkan bersama. Yang kedua, kasih Allah tidak dapat dihentikan. Kenapa kasih Allah tidak dapat dihentikan? Karena kasih Allah itu tiada batas. Kita melihat sewaktu bangsa Israel di dalam perhambaan di Mesir, bangsa Israel selalu memberontak
dan selalu tidak taat kepada Allah, tetapi oleh karena kasih Allah, Allah memanggil Musa untuk memimpin bangsa itu keluar dari perhambaan. Allah mengasihi setiap kita dan kasih Allah itu sampai saat ini. Hanya saja, apakah kita sudah mengasihi Allah dengan segenap hati kita? Mari kita renung bersama. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, tindakan atau kelakuan yang tidak mengasihi Tuhan secara sadar maupun tidak sadar, yaitu yang pertama, tidak mau bersekutu dengan Tuhan, maksudnya tidak mau berdoa, tidak membaca Alkitab, tiada waktu untuk Tuhan. Nah, seterusnya suka memburuk-burukkan sesama. Tanpa tidak sadar memperkatakan sesama atau memburuk-burukkan sesama, kita sudah kehilangan kasih. Coba bayangkan apabila ada seseorang selalu memperkatakan orang atau memburuk-burukkan orang, atau bahkan suka membuat cerita, apakah dia masih mempunyai kasih? Sudah tentu tidak. Jadi tanpa sadar, apabila kita suka memburuk-burukkan orang, kita sudah kehilangan kasih. Belajarlah untuk lebih banyak merenungkan diri sendiri bersama Tuhan. Seterusnya, suka membanding-bandingkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita ada saat ini. Latih diri untuk memperbaiki diri, bukan untuk menjatuhkan. Sebenarnya ada banyak lagi contoh kelakuan kita yang tidak mengasihi Tuhan secara sadar maupun tidak sadar. Seterusnya yang ketiga, kasih Allah untuk perdamaian. Nah, tema keseluruhan Alkitab adalah kasih. Allah memberikan anaknya untuk kita karena kasih, agar kita diperdamaikan oleh Allah dan supaya kita beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan itu bukan hanya dibicarakan, dibincangkan, dikhotbahkan, atau diseminarkan. Tetapi kasih itu harus nyata di dalam kehidupan kita dan selama hidup kita. Karena jika kita mempunyai kasih, kita dapat atau mudah mengampuni orang, kita dapat bersabar, kita dapat mengasihi dengan tulus, bukan berpura-pura, kita dapat hidup damai dengan semua orang. Memang tidak mudah mengasihi, apalagi bila ada orang yang menyakiti kita. Perasaan itu memang kurang menyenangkan dan mungkin kita tidak mau mengasihi lagi orang yang menyakiti kita. Tetapi kita belajar dari Yesus bahwa Yesus lebih dulu merasakan semuanya itu, di mana Yesus tidak diterima, Yesus ditolak, bahkan dia menerima segala cacian, dipukul, dicambuk, dan disalibkan. Bahkan sewaktu Yesus di atas kayu salib pun, kalau kita baca di dalam Lukas pasal 23 ayat 34e, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bagaimana dengan kita? Seterusnya yang keempat, kasih Allah menyelamatkan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, sebab Allah mengaruniakan anaknya untuk kita adalah supaya kita mendapat kehidupan yang kekal. Saat ini kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, mempercayai dan mengimani sepenuhnya kepada Tuhan serta taat kepadanya, kita akan beroleh keselamatan yang pasti. Amin. Kasih itu sangat penting dan Allah itu sendiri adalah kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Kasih Allah mengatasi segalanya. Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya? Saya mengajak saudara-saudari untuk merenungkan beberapa persoalan. Yang pertama, sejauh mana kita mengasihi Allah dan sesama kita? Kedua, apa respon kita sebagai orang percaya terhadap kasih Tuhan ini? Yang ketiga, sudahkah kita mempraktikkan kasih ini di dalam keluarga kita, jemaat, dan sesama kita? Yang keempat, apa tindakan kita untuk memperoleh hidup yang kekal? Kita sudah melihat kasih Allah yang begitu besar di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Kasih Allah itu mengatasi segalanya.
dan Allah itu sendiri adalah kasih. Oleh karena itu, kita juga harus mempunyai kasih. Jika kita tidak mempunyai kasih, sukar untuk kita mengasihi sesama dan kehidupan kita pasti tiada kedamaian. Tetaplah mengasihi. Sampai di sini saja, semoga pembelajaran hari ini memberkati kita semua. Amin.